Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit bertahta selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit, ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Shalom, selamat pagi, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Pagi hari ini, keindahan Tuhan, kebesaran, mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Ya Ramasya, Engkau Tuhan yang hadir di tempat ini, yang kami sembah dan kami agungkan. Engkau yang layak menerima segala pujian dan bahkan segala pengorbanan-Mu untuk kami Tuhan, melayakan kami untuk boleh menyebut Bapa yang adalah
bagi Dia.
kami yang ada di tempat ini, baik juga anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini lewat streaming. Tuhan, kami mau dan kami siap saat ini untuk datang kepadamu dengan hati yang bersyukur, hati yang berserah kepadamu. Layakkan setiap kami merasakan hadirat-Mu ada di dalam lawatan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami siap menyampaikan Tuhan isi hati kami kepadamu Tuhan, agar tidak ada hal yang tersembunyi, sebab Engkau sahabat kami. Dan saat ini juga kami siap untuk menerima firman-Mu, mengerti isi hati-Mu. Setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan juga, kami rindu memberikan yang terbaik saat ini. Kami tidak bisa memberikan yang terbaik tanpa Engkau yang melayakkan kami. Dan setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini, kami percaya hari ini kami berkemenangan. Kami menerima berkat yang daripada Engkau. Dan kami Tuhan merasakan satu kelepasan, merasakan satu kebangkitan roh yang lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Segala kemuliaan, sorak-sorai buat Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Mari saudara, walaupun kita lihat kiri kanan kita banyak beban, banyak permasalahan, harga-harga tinggi, tapi satu hal, sebenarnya tahun ini adalah tahun pembebasan buat kita. Kita bebas untuk berdoa, kita bebas untuk melayani Tuhan, kita bebas untuk bersatu dengan Allah kita. Satu dengan lain kita mau saling menguatkan, karena ini adalah tahun Yobel, tahun pembebasan buat kita. Haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan, yang lumpuh dan yang buta lompat dan berserahlah. Sebab ini tahun pembebasan.
duduk saudara. Luar biasa saudara. Saudara berkemenangan? Saudara bersuka cita? Haleluya. Mari saudara, sebentar kita akan berdoa syafaat. Kita akan bawa bangsa ini pelayanan kepada Tuhan yang bertugas saya percaya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kau masih menyucikan dan melayakan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, menaikkan setiap doa syafaat kami Tuhan. Sebelum kami memanjatkan doa kami, biarlah Kau ampuni setiap dosa kami ya Tuhan. Biarlah doa-doa kami tidak terhalang oleh dosa-dosa kami ya Bapa. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, karena hanya Engkau saja yang bisa menyucikan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan segala kesalahan yang menyakiti hati-Mu, biarlah Engkau yang mengampuni kami Bapa. Tuhan, hari ini kami mau berdoa buat gembala sidang kami, buat setiap hamba Tuhan yang ada di gereja ini, di GPI Immanuel. Tutup bungkus dan berkati mereka ya Bapa. Berikan hikmat marifat dalam memimpin, melayani dan mengajar kebenaran firman-Mu kepada setiap jemaat ya Tuhan. Biarlah setiap jemaat menjadi jemaat-jemaat yang dewasa, jemaat yang bertumbuh dari pengenalan firman Tuhan dari hari ke hari. Tuhan, kami juga berdoa biar Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, kekuatan juga sukacita Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah setiap jemaat Tuhan, baik yang sedang dalam pergumulan, sedang permasalahan ya Tuhan, atau apapun yang mereka hadapi. Kami percaya Engkau yang akan memberi kekuatan ya Tuhan, dan kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam kekuatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tidak ada beban yang terlalu berat ketika kami memikulnya bersama kekuatan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap kaum Bapa, kaum ibu, kaum muda yang ada di gereja kami, begitu juga anak-anak sekolah minggu. Pakai kami semua menjadi berkat ya Tuhan, dimanapun kami berada, dengan apapun yang kami lakukan, dengan apapun yang kami katakan untuk orang-orang sekeliling kami. Biarlah Tuhan, orang-orang di sekitar kami melihat kasih Kristus terpancar dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami suratan yang terbuka tentang kasih Engkau ya Tuhan, supaya banyak orang yang lebih ingin mengenal Bapa melalui kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan juga jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan kesehatan daripada-Mu. Jauhkan dari virus-virus yang mengganggu kehidupan kami. Berikan sukacita dan damai sejahtera dalam setiap rumah tangga ya Tuhan. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, begitu juga dengan kerabat dan saudara-saudara yang lain. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap pergumulan kaum muda, apapun itu, dalam mencari pekerjaan, dalam sekolah, cari jodoh ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menyelesaikannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau belum selesai dengan hidup kami ya Tuhan. Dan Engkau mau kami menjalani hidup kami dengan iman, kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa masalah yang ada dalam kehidupan kami adalah masanya Tuhan, masanya Allah untuk mempertontonkan berkat-berkat dan mujizat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota Bandung di mana Engkau menempatkan kami ya Tuhan. Biarlah Bapa, bagaimanapun pemerintahan kota kami mau mendukung ya Tuhan. Berikan kerendahan hati kepada kami ya Tuhan, sebagai rakyat kota Bandung, sebagai rakyat Indonesia, untuk kami mau ikut aturan pemerintah, setiap arahan pemerintah ya Tuhan dengan baik, sehingga kami juga bisa jadi teladan buat saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, biar Engkau yang memberikan hikmat dan marifat untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di negara ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga menjadi pendukung ya Tuhan, baik dalam doa maupun dalam tindakan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau sama-sama membangun kota kami ini, negara kami ini, agar kemuliaan nama-Mu turun dalam negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pandemi COVID-19 yang sebentar lagi menjadi endemi Tuhan. Berikan juga kesadaran untuk setiap rakyat Indonesia untuk sama-sama menjalankan prokes, sehingga pandemi ini tidak terus larut ya Bapak, tapi juga bisa teratasi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk keadaan dunia ya Tuhan akhir-akhir ini, persengketaan antara Rusia dan Ukraina juga Tuhan. Kami tidak mengerti apa yang menjadi permasalahannya, tapi kami mau membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi mereka ya Tuhan. Kami mau hanya bisa membantu doa ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada maksud dan rencana Engkau
baik bagi mereka maupun kami untuk melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan, kalau sebentar kami mau memberikan persembahan, Kau yang tutup bungkus persembahan kami, berapapun yang kami berikan, ini adalah tulus dari hati kami ya Tuhan, dan ini adalah yang terbaik yang kami mau berikan, yang kami mau bawa ya Bapa, dalam kotak persembahan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebentar kita akan berikan persembahan, dan kita juga akan menyaksikan warta jemaat. Kepada tim multimedia, saya persilahkan. Shalom, selamat hari Minggu kepada segenap jemaat terkasih. Senang kita bisa beribadah di tempat ini kembali. Sebelum kita dengarkan warta, mari saya himbau kepada teman-teman saudara semua untuk lakukan 3M dan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Apa itu 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari kita dengarkan warta gereja kita pada hari ini, Minggu 20 Maret 2022. Warta yang pertama. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada segenap jemaat terkasih yang telah hadir pada ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati agar kita boleh memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Warta yang kedua, bagi jemaat-jemaat yang berhalangan hadir atau bagi jemaat-jemaat yang ingin mengikuti siaran ulang dari ibadah hari ini, silakan jemaat-jemaat mengakses channel YouTube GP Immanuel. Mari kita juga boleh beribadah bersama-sama melalui channel YouTube GP Immanuel. Warta selanjutnya, bagi jemaat-jemaat yang hadir, saudara-saudara telah diberikan amplop persembahan. Amplop yang putih adalah untuk persembahan kebutuhan rutin gereja, sedangkan amplop coklat adalah untuk persembahan diakonia. Mari kita bawa kedua amplop tersebut dan masukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan. Namun bagi jemaat-jemaat yang berhalangan hadir dan ingin ikut berbagian di dalam persembahan, silakan saudara mentransfer persembahan saudara pada nomor rekening berikut ini. Warta selanjutnya, kegiatan sepekan masih dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom. Apa saja? Yang pertama adalah kelas pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Senin dan Kamis pukul 18.30. Lalu yang kedua, doa puasa dan doa malam dilakukan pada hari Jumat pukul 19. Mari saudara, kita berbagian di dalam program gereja sehingga iman kita selalu bertumbuh dan selalu memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Saudara, di tangan saudara sekarang telah ada warta gereja. Mari kita bawa pulang dan kita baca warta gereja kita. Di dalam warta gereja kita ada pesan gembala, ada renungan, dan juga ada petugas untuk minggu depan dan minggu-minggu yang akan datang. Mari kita jadikan warta gereja kita sebagai media komunikasi antar gereja dan jemaat. Demikian warta gereja kita pada hari ini. Kiranya jemaat-jemaat terkasih selalu dalam kondisi sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wartanya sudah jelas ya saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Satu hal saudara, saya melihat dalam segala hal Allah kita itu punya ciri khas, yaitu setia. Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia mengerti kita. Bahkan kita sendiri tidak mengenal diri kita. Dia merancangkan hal yang baik buat kita. Tidak ada satupun rancangannya yang adalah rancangan kecelakaan.
segala hal yang Tuhan izinkan terjadi buat kita, untuk kebaikan kita dan membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Itulah Tuhan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku
Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Suci dan kuduskan setiap hati kami Bapa. Bersihkan setiap hati kami Tuhan, agar kami siap membuka hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan memancarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang akan membagikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, agar segala sesuatu yang keluar melalui lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, itu berasal dari Engkau Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan mengurapi setiap hati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Udah kedua kali saya di sini, jadi nggak perlu perkenalan lagi. Semoga masih pada ingat semuanya. Puji Tuhan. Kita akan langsung aja tentang apa yang ingin kita pelajari pada hari ini, kebenaran firman Tuhan. Kita sering mendengar tentang pendengar dan pelaku firman Tuhan, tetapi seringkali kita hanya pendengar. Banyak orang-orang inginnya hanya sebagai pendengar, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kita akan belajar kenapa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Pertama, kita harus tahu perbedaan antara pelaku dan pendengar. Arti dari pendengar adalah orang yang mendengarkan suara, hanya mendengar. Dia tidak melakukan apapun kecuali mendengar. Itulah pendengar. Tetapi pelaku artinya adalah pemeran, pemain, atau orang yang melakukan suatu perbuatan. Dan dengan ini saya merangkum itu, saya dapat kata-kata pendengar bukan pelaku, tetapi pelaku adalah pendengar. Nangkep kan maksud saya? Pendengar bukan pelaku, tetapi pelaku adalah pendengar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tidak ada seorang pun yang melakukan sesuatu sebelum dia mendengar sesuatu itu. Tidak ada seseorang yang dapat melakukan firman Tuhan sebelum dia mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen seharusnya kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan sekedar pendengar. Tetapi faktanya ada beberapa orang untuk mendengarkan firman Tuhan saja dia tidak mau. Tentang istilah Kristen KTP, seringkali KTP-nya, statusnya dia adalah Kristen, tetapi untuk mendengarkan Tuhan dia sibuk dengan dunianya. Ada orang yang seperti itu. Nah, selain orang seperti itu, fakta kedua, lebih banyak orang Kristen menjadi pendengar daripada pelaku. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada jemaat yang tidak mau melayani. Saya berbicara melayani bukan harus di atas mimbar, bukan harus di gereja. 2 bulan lalu saya pernah berkata bahwa kita lihat sekeliling kita, ini adalah keluarga-keluarga kita. Siapa yang membutuhkan bantuan? Apa yang bisa kita lakukan? Doakan, berdoa. Itu melayani tidak? Kita melakukan apa yang memang bisa kita lakukan. Tapi saya percaya jemaat-jemaat di sini semua mau melayani. Amin. Karena apa? Kalau kita lihat di Matius 20 ayat 26 sampai 28, saya minta salah satu orang bantu saya untuk membacakan. Demikian firman Tuhan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Nah, di sini dikatakan barang siapa ingin menjadi besar. Sebagai orang Kristen kita harus bertumbuh. Kita bisa katakan barang siapa ingin bertumbuh, dia harus melayani. Apapun itu. Jangan pandang, kalau bersihin gereja udah kayak ART. Enggak, itu pelayanan.
Ketika hatimu menempatkan diri, engkau melakukan untuk Tuhan, engkau bekerja untuk Tuhan. Nah, saya tidak akan bahas yang di Matius ini. Kita akan bahas tentang bagaimana kita menjadi pelaku firman. Untuk menjadi pelaku firman, mari kita baca di Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Dalam satu perikop ini saya membagikan menjadi 3. Nah, kita akan baca satu persatu ya. Bagian pertama adalah bagaimana kita menjadi pelaku. Saya ambil di ayat 19 sampai 20. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, cukup. 2 ayat dulu. Dikatakan untuk hendaklah setiap kita cepat untuk mendengar. Bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan? Langkah pertama, menjadi pendengar yang baik. Seringkali kita nggak mau mendengar, lebih suka menjawab. Ada orang ngasih tahu, orang yang ngasih tahu belum selesai nih ngomongnya, udah dibantah, ya kan? Seringkali orang yang belum dewasa seperti itu. Kita sudah dewasa, amin? Amin dulu. Nah, seorang pendengar yang baik, ketika dia mendengarkan suatu masalah, dia akan benar-benar mendengarkan permasalahan itu dan mengolah di dalam pikiran dan memutuskan tindakan apa yang harus dia lakukan. Enggak sembarang bertindak. Giliran ada seseorang yang mengoreksi, kita langsung emosi. Firman Tuhan mengatakan amarah di ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan menentang untuk kita cepat marah? Bukan marahnya yang dosa, tetapi ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita, kita gampang marah. Jadi hobinya marah-marah. Marah nggak dosa. Nah, orang yang suka marah-marah, pertanyaannya, di sini yang suka marah-marah siapa? Puji Tuhan, nggak ada. Berarti dewasa semua, amin? Puji Tuhan. Ternyata kita tahu amarah kita tidak mengerjakan sesuatu yang benar di hadapan Allah. Yang kedua, di ayat 21. Waktu itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Ada yang masih ingat khotbah saya 2 bulan lalu? Saya berbicara tentang hati. Bagaimana kita untuk mendapatkan air yang bersih, sumbernya. Di sini juga dikatakan, bersihkan dulu hatimu, ya kan? Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Jadi bersihkan hati kita. Setelah dibersihkan baru kita taruh sesuatu yang berguna untuk kita, yaitu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Setelah kita bersihkan, kita buang hal-hal yang kotor dari hati kita, tugas kita nggak cuma sampai situ. Isi, kita harus membuka hati kita, isi dengan firman Tuhan. Maka dari itu, orang pelaku firman Tuhan, dia adalah pendengar yang baik. Amin. Nah, setelah kita tahu bagaimana kita menjadi pelaku firman, poin kedua, kenapa kita harus jadi pelaku firman? Puji Tuhan, semua benar. Berarti semuanya sudah menjadi pelaku firman. Karena mereka sudah melakukan. Saya taruh di poin kedua adalah kenapa kita menjadi pelaku firman. Pertama, seperti Cici bilang, agar kita tidak menipu diri kita sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Gantian, jangan Cici nih yang baca. Cici doang nih yang diberkati. Jika kita tidak menjadi pelaku firman, kita menipu diri kita. Kenapa bisa dikatakan kita menipu diri kita? Ketika kita tahu kebenaran, tetapi kita melakukan hal yang tidak benar. Kita melakukan penipuan di dalam diri kita nggak? Ini loh hal yang benar, tapi kita berargumen di dalam diri kita. Kita tetap ada di posisi yang salah. Jadi ketika kita tidak menjadi pelaku firman, kita bukan berbohong kepada orang lain, diri kita sendiri. Kita bisa ambil kesimpulan, diri kita sendiri aja kita tipu, apalagi orang lain, ya kan? Ketika kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, potensi tertinggi menipu orang lain. Karena apa? Diri kita sendiri aja kita tipu. Itu
Tetap antusias, amin. Yang kedua, setelah kita tahu kenapa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, agar kita tidak menipu diri sendiri. Yang kedua adalah agar kita sadar diri. Di ayat 23 sampai 24, nah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sadar kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi ketika kita tidak melakukan itu, sama aja kayak kita baru ngaca, oh ini aku selesai pergi sebentar, aku seperti apa ya? Harusnya aku seperti apa? Lupa. Kenapa kita harus menjadi pelaku firman? Agar kita sadar bahwa diri kita adalah anak Tuhan. Anak Tuhan, seorang anak biasanya identik berperilaku seperti orang tuanya. 2 bulan lalu saya udah bilang kan, kalau kita bilang kita anak Tuhan, tapi hidup kita yang kita lakukan istilahnya seperti setan, yakin kita anak Tuhan? Ya kan, seperti ini. Kenapa kita harus melakukan menjadi pelaku firman? Yaitu agar kita sadar bahwa kita anak Allah. Janji Tuhan di dalam firman Tuhan tentang kita itu begitu banyak. Imamat yang rajani, umat pilihan, ya kan? Kita itu adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah saudara sepekerja Allah. Kita harus sadar, di saat kita putuskan diri kita mengikut Kristus, kita harusnya melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Setelah kita sadar diri, nah poin ketiga nih enak, di ayat 25. Jadi kenapa kita harus menjadi pelaku firman? Agar kita berbahagia oleh perbuatan kita. Simpelnya, agar kita bangga dengan hidup kita. Kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Coba orang yang melakukan dosa, apakah dia bangga? Dia ngomong ke semuanya, aku baru ngelakuin dosa. Nggak ada yang kayak gitu kan. Kalau kita tahu kebenaran, setelah kita melakukan dosa, pasti ada rasa malu, pasti ada rasa tertuduh. Jadi ketika kita benar-benar bertekun melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, kita akan bangga dengan hidup kita. Karena apa? Hidup kita menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Setelah kita tahu kenapa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, poin ketiga yaitu tanda kita adalah pelaku firman. Sebagai seorang pelaku firman, pasti ada tandanya. Sebagai anak Tuhan, tandanya adalah melakukan perintah Tuhan. Istilahnya, Cici sebagai anaknya Tante Mawar, pasti ada tandanya. Akte lahir, ada tertulis, ya kan? Tinggal bersama, mukanya mirip, pasti ada kemiripan, selalu pasti ada tandanya. Sebagai pelaku firman, tanda pertama kita baca di ayat 26, tanda pelaku firman yaitu menjaga perkataan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kalau kita cepat marah, kita tidak menjaga perkataan kita. Jangan sampai dari mulut yang sama kita memuji Tuhan, dari mulut yang sama juga kita mengutuk sesama kita. Dan kenapa sih kita harus menjaga perkataan kita? Di poin pertama, lambat untuk berkata-kata. Kenapa? Pada Amsal 10 ayat 19 dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kenapa kita harus menjaga perkataan kita? Agar kita tidak banyak pelanggaran yang kita lakukan. Amin. Tapi kan secara sains, seorang wanita satu hari harus berbahagia. Orang yang tinggal punya saudara wanita, punya mama, 30.000 kata. Secara sains, wanita harus setiap hari 15.000 kata. Kita bisa dengan cara membaca firman Tuhan, dengan bersuara, memuji Tuhan. Sama kan? Kita sharing firman Tuhan. Jadi tanda pertama menjaga perkataan. Dan juga ingat lagi yang 2 bulan lalu, apa yang keluar melalui mulutmu itu berasal dari hatimu, ya kan? Dan itulah yang menajiskanmu. Makanya bagaimana kita bisa tetap melakukan secara sains lah kita, seorang wanita harus, karena kalau kita nggak berkata-kata, kita pun stres. Ada waktu saya disiapin satu orang, dia puasa berkata-kata. Maaf ya, bukan body shaming, tapi ini kenyataan yang dia pernah kesaksian dan orang-orang sekitarnya kesaksian. Karena ketika dia puasa berkata-kata, saya belum masuk. Dia kakak tingkat saya. Ketika dia puasa berkata-kata, dia jadi kurus, badannya benar-benar kurus. Malah lebih cepat kurus ini daripada puasa 3 hari. Serius ini, serius.
Dan juga biasanya badannya itu penuh bulu. Dia hanya beberapa hari puasa berkata-kata, itu bisa bulu-bulunya itu rontok. Itu beneran. Itu saya pun kaget, agak nggak percaya. Tapi yang ngomong itu nggak 1-2 orang doang, lebih. Mungkin yang angkatan saya tahu itu siapa. Cuman saya nggak mau bawa merek ya. Nah, kita bisa dengan cara apa? Kita berbagi kata-kata yang baik untuk mendukung orang, untuk menasihati orang, menguatkan orang. Kita bisa menggunakan kata-kata itu. Bukan kita langsung harus diem. Tanda pelaku firman diem terus, enggak. Tapi apa yang kita keluarkan, kita bisa pertanggungjawabkan. Apa yang kita katakan selaras dengan firman Tuhan. Amin. Dan tanda kedua di ayat 27. Saya sendiri deh yang akan membacakannya. Di ayat Yakobus 1 ayat 27 demikian firman Tuhan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Sampai situ dulu ya. Dikatakan pelayanan yang sejati, ibadah yang sejati, ibadah yang murni dan yang tak bercacat, mengunjungi anak yatim piatu dan janda-janda yang kesusahan. Ini menggambarkan apa? Tanda pelaku firman adalah mereka memanifestasikan kasih. Di dalam hidupnya memanifestasikan kasih Bapa kepada dunia ini. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita berbagi berkat Tuhan kepada banyak orang. Berbagi berkat bukan hanya sekedar materi, bukan hanya soal materi. Beberapa bulan ini, saya sedikit kesaksian, beberapa bulan ini jujur saya sangat banyak belajar dari Ibu Gembala di tempat ini. Kalau mau kita berbicara masa lalu, saya kurang banyak bicara. Dulu saya jujur, nggak bisa dikatakan, pokoknya nggak bisa dikasih tahu, keras kepala, nggak sopan. Dulu saya kurang hubungan dengan Tante Mawar, dengan Ibu Gembala di tempat ini. Tetapi beberapa bulan ini saya melihat ketika Bu Gembala, dia mau memberikan diri untuk mengunjungi papa saya yang sedang sakit. Saya nggak melihat, tante bawa apa, enggak. Tapi beberapa kali bolak-balik, kita nggak tahu ada uang atau enggak. Yang penting hatinya, di situ saya belajar banyak. Sebagai pelaku firman, kita harus bisa memanifestasikan kasih Bapa kepada orang-orang sekitar kita. Jangan kita berpikir kita harus menjadi berkat buat bangsa-bangsa kalau kita belum bisa menjadi berkat untuk keluarga kita. Walaupun Tuhan Yesus berkata seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya, tetapi kita lihat Tuhan Yesus sudah menjadi berkat bagi tempat asalnya. Kita nggak usah peduli pendapat orang, tetapi yang penting kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Nah, yang terakhir, tanda terakhir, kita pelaku firman. Di ayat 27 juga yang bagian terakhir adalah dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tanda terakhir adalah menjaga diri kita agar diri kita tidak dicemari oleh dunia. Kita tahu budaya dunia semakin hari semakin berkembang. Ya kan? Kalau kita tidak mengikuti budaya, banyak orang bilang, katro. Sekarang udah nggak ada ya kata katro itu. Kelihatan tua dong. Jadul gitulah istilahnya. Nah, tetapi sebagai orang pelaku firman, bukan kita tidak boleh mengikuti zaman. Tetapi kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang asli. Segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan kebenaran, nggak salah. Iya kan? Soal fashion, kita ikuti. Nggak apa-apa, selama sopan. Kita harus ikuti keluar. Kita harus belajar budaya setempat. Untuk apa? Untuk kita bisa berbagi. Kalau kita tidak menghargai budaya setempat di mana kita tinggal, bagaimana kita bisa diterima?
Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, lakukan apa yang menurut hati nurani kita itu baik untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita membiarkan diri kita, biar kita dikatakan gaul, biar kita dikatakan mengikuti zaman. Jadi kita ikut-ikutan. Istilahnya, sekarang lagi zaman tato. Kita ikut-ikutan, ya kan? Tanya dirimu sendiri, tanya hati nuranimu sendiri. Apakah itu bertentangan dengan kebenaran firman yang kita percayai? Nggak perlu saya katakan mana yang dosa, mana yang enggak. Karena apa? Saya yakin dan percaya jemaat di tempat ini ada Roh Kudus di dalam hati masing-masing, dan mereka semua mengerti apa yang Tuhan mau dikerjakan di dalam hidup kita semua. Amin. Setelah itu kita akhiri firman ini. Kita sudah belajar tentang bagaimana dan kenapa dan tanda kita sebagai pelaku firman. Jangan pernah tinggalkan firman itu. Karena di dalam firman itu, karena firman itu hidup kita akan dipelihara. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, setiap firman-Mu yang telah Engkau bagikan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan. Ada hal-hal yang baru Tuhan telah Engkau bukakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, tidak hanya sebagai pendengar. Kami percaya Tuhan, Engkau menggambarkan kami Tuhan, Engkau merencanakan kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Engkau akan memakai kami Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan akan selalu bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu, dan kami semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan telah sampaikan melalui hamba-Mu. Kami dikuatkan, kami diteguhkan supaya kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, berkati pelayanannya. Tuhan, orang tuanya, keluarga besarnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Ini yang menjadi kerinduan kami. Sebab kami tahu bahwa firman-Mu lah yang menuntun kami, supaya kami tidak tersesat di dalam jalan-Mu. Dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku, melimpah-limpah, dan memperluas daerah, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kita tidak menimpa kami. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku.
ya Tuhan. Kau lihat kami Tuhan hari ini. Dengan segala kesederhanaan kami datang kepadamu. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan percayakan hari ini bagi kami adalah yang terbaik. Agar kami seutuhnya melakukan kebenaran firman-Mu demi kebahagiaan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran. Urapi, pakai dengan dahsyat Tuhan, agar ke depan hari Ia boleh membagikan kebenaran firman Allah bagi kami di tempat ini juga. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Semua kami diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan telah angkat beban kami. Bahkan yang pada saat ini masih ragu-ragu, Tuhan yakinkan kami umat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati gembala sidang kami yang telah membina kami, mendidik kami, memimpin kami di tempat ini. Balut bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berikan umur panjang. Anak cucu mantu juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Keluarga besar kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga tidak lupa kami berdoa buat lingkungan kami di tempat ini Tuhan. Biarlah dengan adanya kami beribadah di tempat ini, kami benar-benar menjadi suratan terbuka. Dan kami boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi berkat lewat perkataan kami, sikap kami, dan kelakuan kami. Terpujilah Engkau Bapa lewat daripada kehidupan kami. Dimanapun kami berada, boleh menjadi garam dan terang. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami pulang dari tempat ini, sertai kami, tuntun kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing, dan membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Berkati kami dengan berkat sukacita, berkati kami dengan berkat damai sejahtera, berkati kami dengan berkat ketenangan, berkat ketentraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan yang daripada-Mu. Limpahkan atas hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih. Bapa, terima Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah raya minggu depan.